140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku martial art dan sistem. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Cha Xinion yang berhadapan dengan Dewa Iblis Destruction awalnya kalah. Tapi setelah itu Xinion bangkit dan memperoleh kekuatan baru dan berhasil mengalahkan Destruction. Kemudian Xinion bertemu dengan Dewa Naga dan Skyward God. Xinion lalu menunjuk Dewa Naga untuk menjadi dewa pengganti di dimensi Demon. Setelah berbincang dengan Skyward God, Xinion dan yang lainnya memutuskan untuk pergi dari dimensi Demon. Di hadapan celah dimensi, Xinion bilang pada Skyward God, "Kalau kubawa bentukmu menjadi seekor burung pipit, apa itu benar-benar yang terbaik?" "Benar," ucap Skyward God yang kini berubah menjadi burung. Kemudian Xinion berpesan pada Nerissa, "Saat kita pergi, jangan berpikir aneh-aneh dan lakukan saja apa yang diperintahkan." Mereka kemudian masuk ke dalam celah dimensi tersebut untuk kembali ke bumi. Tapi setelah melewati celah dimensi, Xinion dan Skyward God malah tiba di suatu tempat. Siap, tempat ini tampak familiar. Mereka dibawa ke dimensi Dewi. Di hadapannya Dewi berkata, "Aku berharap kau tidak akan dapat kembali, tapi sepertinya kau telah kembali dengan membawa sampah yang kubuang." Xinion langsung mengeluarkan pedang energi. Dewi hanya tersenyum. "Jangan tegang begitu. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Tidak bisakah setidaknya kita bicara baik-baik dengan secangkir teh hangat dulu?" Xinion menjawab, "Aku sama sekali tidak punya waktu untuk ngobrol santai seperti ini." Dewi bilang lagi, "Benar juga, pasti sulit untuk minum teh dengan penampilan seperti itu. Aku akan melonggarkan sedikit kekangannya." Skyward God lalu kembali ke bentuk manusia. Dewi bilang, "Jangan mengkhawatirkan soal waktu. Waktu bergerak dengan sangat lambat di sini, tidak seperti di dunia nyata." Skyward God menjawab, "Baiklah, aku rasa ini adalah sesuatu yang pada akhirnya harus kami bicarakan." Mereka duduk bersama. Dewi bilang, "Jika kau hidup selama diriku, kau secara alami akan menjadi banyak bicara karena rasanya mulai membosankan dan agak sepi." Skyward God bilang, "Aku tidak merasa kau berada di posisi yang tepat untuk mengatakan itu." Dewi kesal, "Benarkah? Aku berani bilang bahwa kau mungkin salah." Mereka malah bertengkar. Xinion heran. "Sudah cukup omong kosongnya, langsung saja ke intinya." Di sana Dewi mulai bercerita, "Kalian berdua tidak tahu kapan atau kenapa aku menjadi Dewi, bukan? Kalau begitu biar aku ceritakan sebuah kisah yang tidak diketahui orang lain. Cerita dari masa lampau saat para dewa belum ada. Dunia, atau lebih tepatnya dimensi, membawa segala sesuatu ke dalam keberadaannya dan tidak melakukan apapun setelahnya. Ia hanya melihat saja. Jadi para manusia untuk bertahan hidup secara alami membentuk kelompok dan membangun masyarakat kecil. Tapi karena kelangkaan makanan dan sumber daya, mereka membunuh satu sama lain lagi dan lagi. Pada akhirnya mereka menciptakan kepercayaan sebagai kekuatan pemersatu. Kepercayaan itu kadang-kadang membantu yang tidak beruntung, tapi hal itu juga menuduh orang tidak bersalah sebagai para pendosa demi menyatukan semuanya di bawah satu sebab. Aku adalah putri dari seorang petani di desa kecil. Orang tuaku hampir tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup untuk makan sehari-hari. Jadi aku sering berkeliling di hutan sendirian untuk menghabiskan waktu. Hari itu sama seperti hari-hari biasanya, selain dari fakta bahwa aku bertemu dengan monster yang lapar. Saat itu aku tidak tahu apa yang sudah aku lakukan. Saat aku sadar monsternya sudah hancur dan orang-orang mulai menyebut kekuatanku sebagai divine. Dan sebelum aku menyadarinya, orang-orang mulai berhenti memanggil namaku dan hanya memanggilku Sain.
Aku dipisahkan dari orang tuaku dan ditempatkan di sebuah kuil. Dan ketimbang menjadi seorang individu, aku lebih menjadi simbol. Aku bertingkah sesuai dengan yang orang-orang inginkan dari seorang saint, manusia yang rapuh dan lemah lembut, mudah untuk dicintai. Jadi aku tidak ragu untuk membantu mereka sebisa aku. Bahkan saat momen kematianku, aku tidak memiliki penyesalan. Mungkin itu alasan untuk apa yang terjadi setelahnya. Saat aku membuka mataku, aku berada dalam kehampaan di tempat yang sama sekali tidak ada apa-apa. Aku sadar dunia memilihku untuk menjadi dewi. Dan saat aku melihat para manusia berada dalam bahaya setelah kematianku, aku memutuskan untuk memberi mereka berkah agar mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, manusia bertumbuh semakin kuat dan melihat mereka bertumbuh membuatku bangga. Tapi mereka juga mulai jadi sombong. Mereka berhenti memberikan penghormatan dan mulai menghapus diriku dari ingatan mereka. Saat keyakinan menghilang, itu artinya keberadaanku juga mulai menghilang. Lalu di wilayah di sisi lain, pria itu juga bangkit sebagai dewa. Ia menjadi dewa dengan usahanya sendiri. Itu benar-benar menakjubkan. Dia sudah terkenal berkat kekuatan seni bela dirinya. Jadi aku bertindak sebelum dia menjadi lebih kuat. Aku sementara mengakui dia sebagai dewa dan mengundangnya untuk mengawasi kemanusiaan bersama-sama. Kalian berdua tahu apa yang terjadi selanjutnya, bukan? Skyward God kesal. Kenapa kau tidak menceritakan bagian dari kisah itu? Bagian di mana kau membalikan dunia? Dewi heran. Haruskah aku ceritakan itu juga? Skyward God marah. Kau mengambil semua kekuatan seni bela diri dan mengulang segalanya di bawah alasan pemurnian. Dewi dengan santai menjawab, tapi berkat hal itu para manusia kembali padaku, bukan? Mengatur dunia adalah tugas yang hanya boleh dimiliki oleh satu dewa. Dan aku tidak akan dengan mudahnya menyerahkan semua yang aku bangun pada seorang sepertimu. Dewi mulai marah dan memancarkan kekuatan. Keduanya langsung menjaga jarak. Sinion bilang, ini adalah kasus klasik dari pembenaran diri sendiri. Kau bisa menganggap itu apapun sesukamu, tapi pada akhirnya itu hanyalah percobaan egois untuk menjaga tahta kecilmu yang berharga. Dewi tambah marah. Sinion menantang, apa aku salah? Jika kau keberatan, ayo lawan kami. Dewi hanya tersenyum. Kau benar-benar buang waktu. Aku mencoba menjelaskan alasan yang kalian inginkan, tapi sepertinya aku harus menghapus kalian. Skyward God bilang, aku akui kau sudah mengawasi dan mengurus dunia untuk waktu yang lama. Aku juga tak bisa membantah betapa dirimu menyayangi kemanusiaan dan dunia. Tapi kau juga membuat dunia menjadi hancur. Kau menghapus seluruh dunia karena kau tahu seseorang sepertiku akan muncul lagi dan lagi. Dewi hanya tersenyum. Kadangkala dunia harus diulang untuk membersihkan dari kejahatan. Dan sebagai hasil dari tindakanku, kemanusiaan meningkat lagi, bukan? Aku memberi mereka bencana dari Dungeon. Hunter Awakening itu cara sempurna bagi mereka untuk bersatu. Dan berkat hal itu mereka terus memuja aku ketimbang melupakan keberadaanku. Sinion kesal. Lalu bagaimana dengan para manusia yang tak bersalah itu? Mereka mati karena dirimu. Dewi menjawab, bukankah manusia punya pepatah, berkorban untuk tujuan yang lebih besar? Mereka seharusnya berterima kasih karena sudah dipilih demi kebaikan dunia. Mendengar itu Sinion langsung mengeluarkan pedang energi. Kau mungkin dulunya seorang dewi, tapi sekarang sudah tidak akan lagi. Dewi mulai murka. Siapa dirimu berani-beraninya memutuskan aku dewi atau bukan? Kau jangan ikut campur dalam hal ini. Kemudian satu tatapan matanya membuat Skyward God terkurung. Kau bahkan tidak layak untuk diberi waktuku. Jadilah anak baik dan tunggu giliranmu. Aku akan menghancurkan bocah sombong itu terlebih dahulu. Sinion hanya tertawa. Akan kupastikan kau sendiri menelan kata-kata itu.
Pertarungan dimulai. Sineon memberi satu tebasan api, tapi dengan mudah bisa dihindari Dewi. Dewi berkata, "Ini adalah ruang milikku. Apa kau benar-benar berpikir seranganmu akan berpengaruh pada aku? Pedang yang kau tempa dengan tekad itu tidak bisa melawanku." Sineon menyela, "Apa yang membuatmu begitu yakin? Aku baru saja menang di dimensi berbeda. Kau pikir aku tidak bisa melakukannya 2 kali?" Dewi heran, itu pasti hanya kebetulan. Sineon kembali melancarkan serangan api. Dewi mengeluarkan sebuah energi yang bisa menyerap dan memindahkan serangan tersebut. Dewi berkata, hanya Divine Warrior satu-satunya yang bisa mencapai keilahian. Ia menggerakkan jarinya, seketika banyak celah muncul dari atas. Dewi berkata, trik kecil yang melibatkan omong kosong mental word itu takkan bisa mengalahkanku. Dari dalam celah tersebut, banyak serangan bertubi-tubi menghujani Sineon. Sineon bisa menghindari itu. Dewi bilang, "Kau mencapai keabadian dengan caramu sendiri sebelum raga kembali ke dunia. Kau sudah menjadi duri di dunia ini." Sineon maju melesat, terlihat kini sorot matanya memerah. Dewi mengangkat tangan, menciptakan pusaran kekuatan yang besar. "Aku akan menghilangkanmu selamanya." Serangan besar itu dilancarkan, tapi dengan cepat Sineon bisa menghindar dan sudah berada di belakang Dewi. "Akhirnya kau bersikap jujur untuk sekali saja." Dewi refleks menengok dan menangkis dengan barrier. Dewi menciptakan jarak. Sineon bilang, "Meskipun ini dimensimu, kau pikir kenapa aku bisa setenang ini? Dan menurutmu kenapa seranganmu tidak bisa mendarat dengan benar?" Dewi kesal. Ia mengeluarkan sebuah energi dan kembali menyerang. Sineon lagi-lagi bisa menghindar. Sineon bergerak cepat siap menebas. Dewi terus menangkis dengan barrier. Dewi mulai terpojok. Sineon tersenyum. "Akan kutunjukkan padamu." Ia mengeluarkan kekuatan yang sama dengan Dewi, tapi dibalut di menik energi. Kemudian serangan itu tepat mengenai Dewi. Dewi langsung tersungkur. Sineon bilang, "Apa kau merasakan sakit? Tapi tentu saja kau tidak akan mati karena sesuatu seperti itu, bukan? Bangun, kita belum selesai. Atau kau sudah memutuskan mengabaikan kebanggaanmu sebagai seorang Dewi?" Mendengar itu Dewi marah. Ia kembali berdiri. "Apa kau berpikir aku akan kalah oleh sesuatu seperti itu?" Satu kekuatan lagi dikeluarkan. Lingkaran sihir tercipta di bawah Sineon. Lingkaran sihir itu lalu membuat lubang yang membuat Sineon terjatuh. Dewi menyeringai, mengeluarkan serangan petir. "Tidak peduli apapun yang kau lakukan di sini, ini adalah wilayahku." Serangan itu dilancarkan menjadi sebuah tombak yang hendak mengenai Sineon. Sebuah ledakan terjadi, tapi di sana Sineon bisa menghindar, terbang melayang sesaat, dan maju melesat langsung memberi beberapa serangan api. Dewi refleks dengan dimensinya menyerap kekuatan tersebut dan membalikan ke arah Sineon. Sebuah ledakan terjadi. Kau tidak akan mengira akan hancur oleh seranganmu, bukan? Tapi lagi-lagi, Sineon sudah berada di belakang Dewi. Ini masih belum berakhir. Sineon kemudian memberikan satu tusukan yang menembus tubuh Dewi. "Kaulah yang akan mati, bukan diriku." Dewi mulai gemetaran. "Kenapa kau tidak mati?" Dewi menggerakkan jarinya. "Cepatlah menghilang sana." Tapi yang terjadi selanjutnya, Sineon menyerap kekuatan tersebut. "Astaga, jadi ini kekuatanmu yang sebenarnya." Dewi sontak heran. "Apa kau baru saja menyerap kekuatanku?" Sineon berkata, "Benar, satu-satunya alasan aku bisa kembali dari dimensi demon adalah karena aku bisa menyerap segalanya. Sekarang akan kupastikan kau tidak akan tersisa bahkan sebagai debu, dan aku sendiri yang akan menghitung berapa kali." Sineon mulai melancarkan serangan. 1, 2, 20. Dewi disiksanya. Dewi tambah murka. "Kau pikir siapa dirimu berani-beraninya melakukan seperti ini?" Sineon menjawab, "Kau banyak bacot. Aku di sini untuk menurunkanmu dari tahta suci." Dewi tambah murka.
Aku yang dipilih oleh dunia ini untuk. Sineon menyela, tapi kau menyalahgunakan kekuatan itu. Sineon memberi satu tebasan. Serangan itu bisa mengalahkan Dewi. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Setelah pertarungan itu, Skyward God belenggunya menghilang. Apa kau yakin Dewi itu sudah mati? Sineon menjawab, dia sudah mati, tapi sebagai sesama dewa apa ini hal yang benar? Skyward God menjawab, dia adalah Dewi yang sombong dan merasa benar sendiri. Tapi walaupun begitu dia tetap bertanggung jawab untuk kemanusiaan sampai saat ini. Terkadang jadi sulit rasanya untuk mempercayai bahwa dia benar-benar menghilang. Sineon lalu berkata, mulai dari sekarang kau akan menjadi dewa dari bumi. Skyward God bingung, tapi kaulah yang mengalahkan dewa sebelumnya. Sineon memegang pundaknya dan bilang, aku tidak berniat untuk menjadi dewa. Aku punya alasan kenapa aku harus kembali. Selain itu kau punya pengalaman. Kau akan melakukan pekerjaan yang lebih baik ketimbang diriku. Skyward God bingung. Baiklah, mau bagaimana lagi? Jika aku tidak bisa melakukannya dengan benar, aku juga mungkin akan dihabisi olehmu. Walaupun aku berada di tingkat seorang Grandmaster. Dimensi dari Dewi lalu menghilang, digantikan dimensi dari Skyward God. Sineon meledek. Master, haruskah aku bicara lebih sopan? Aku punya pertanyaan untuk Dewa Bumi yang baru. Bagaimana caraku untuk pulang? Skyward God dengan santai menjawab, tidak ada metode khusus. Ini sama seperti keluar dari mental world. Sineon bilang, kalau begitu kurasa aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu, Master. Mereka saling memberi penghormatan. Selamat tinggal muridku. Sineon lalu keluar dari mental world dan kembali ke tubuh aslinya di lab San Francisco. Semua teman-temannya langsung senang. Kalpadin memeluk kakinya erat. Master, kau lama sekali, aku kira sudah mati. Unseol kemudian datang memeluknya. Sineon bilang, aku sudah kembali, hapuslah air matamu. Kemudian Sineon melihat Jihye yang murung. Jihye bilang, jangan kesini, wajahku sudah. Sineon mendekatinya dari belakang. Itulah hal pertama yang ingin kusampaikan saat aku kembali. Aku minta maaf. Sineon lalu mengobati luka di matanya. Jihye heran, mataku, aku bisa melihat lagi. Sineon lalu berkata, sekarang semuanya sudah berakhir. Aku tidak akan pergi kemanapun lagi. Li Jihye, aku menyayangimu. Jadi apa jawabanmu? Jihye terbawa perasaan. Aku juga sama. Mereka lalu berpelukan. Setelah momen itu semuanya kembali ke bumi dengan selamat. Divine Warrior mengambil bentuk dari Dewi dan menyampaikan nubuat ketiga dan mendeklarasikan penghilangan dari Denjin dan para monster, serta mengumumkan bahwa berkat yang pernah diberikan pada manusia akan diambil kembali. Hukum diperbaiki dan sistem dukungan dengan cepat mengambil tempat untuk membantu para mantan hunter. Mereka yang kehilangan kekuatan beradaptasi pada perubahan yang tiba-tiba. Dengan tambahan Sineon mereorganisasi semua seni bela diri. Sineon dan yang lainnya larut dalam kebahagiaan. Dunia kembali seperti semula dan damai. Waktu itu Sineon hendak pergi bersama Jihye. Altair bertanya, tunggu dulu, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Apa kau benar-benar menyerah untuk menjadi dewa? Aku sama sekali tidak tahu kenapa jadi seperti itu. Tapi apa kau bahagia sekarang, Sineon? Sineon hanya terdiam. Dan di sisi lain, Skyward God sedang menatap sesuatu di dimensinya. Dan akhir season dari cerita ini berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.